Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang nanti insya Allah akan sedikit bercerita membahas tentang manajemen kelas. Mudah-mudahan nanti dari cerita-cerita nanti kita bisa mendapatkan manfaat dan ilmunya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, sebelumnya ya assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Mas. Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat terus seperti itu. Amin. Doanya lah, Mas. Ya, langsung Ustaz. Jadi berbicara tentang manajemen kelas. Ya, tapi sebelum berbicara tentang manajemen kelas, perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang jenengan. Bagaimana jenengan memutuskan untuk menjadi guru PAI, pengajar agama Islam, seperti itu. Baik, Mas Adi ya. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Ya. Nama saya mungkin kalau di kelas bisa dipanggil Pak Irfan. Ya. Di luar juga bisa dipanggil Pak Agus. Ya. Tadi untuk pertanyaannya, bagaimana motivasi bercerita tentang latar belakang. Kenapa jenengan memutuskan untuk menjadi guru PAI? Ya, seperti itu. Ya. Mungkin untuk jadi guru PAI ya Mas, itu adalah satu hal yang mulia bagi saya. Ya. Karena mungkin di zaman saya dulu kecil ya, di tingkat SD SMP itu saya hanya mendapatkan pendidikan agama Islam itu seminggu hanya 1 kali. Jadi sangatlah minim saya dapatkan pendidikan agama Islam, sehingga saya punya motivasi untuk lebih mendalami lagi ajaran agama Islam ini secara sempurna. Seperti itu. Itu motivasi saya. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Ustaz, ya, apa yang memotivasi panjenengan untuk memilih profesi sebagai guru PAI? Kalau kita lihat sebenarnya profesi itu kan banyak. Jadi dokter, ya, jadi tentara, jadi polisi. Tapi kenapa jenengan itu memilihnya sebagai guru PAI seperti itu? Betul, ya. Mungkin dari sekian banyak profesi hari ini yang sudah tersedia di banyak universitas itu, ya, kenapa saya memilih pendidikan agama Islam? Ya, jadi khususnya di tempat saya itu dulu, ya, itu sangatlah minim pengajar dari agama Islam. Ya, jadi saya pengen ya menjadi penyiar, ya, orang yang ikut serta dalam mengajarkan agama Islam ini. Karena apa? Karena minimnya pengajar dari daerah atau tempat yang saya tempati itu hanya bisa dihitung jari mereka yang mau belajar agama Islam. Gitu, seperti itu. Oh ya, terima kasih. Kemudian adakah tokoh atau pengalaman tertentu yang menjadikan panjenengan itu menginspirasi panjenengan gitu ya dalam perjalanan menjadi guru PAI seperti itu? Ya, kembali ke tempat yang saya tempati. Ya. Jadi di daerah saya itu ada sosok guru ngaji yang hari ini qadarullah sudah tua, sehingga saya kira ya beliau itu mengajar dari saya sejak SD sampai dengan hari ini saya menjadi guru. Ya. Maka saya pikir ketika beliau nanti sudah hengkang atau nanti pindah ataupun qadarullah Allah panggil, ya, tentunya tidak ada guru pengganti, sehingga saya berazam, saya berniatan untuk bisa membantu beliau dalam mengajar atau bersyiar dalam agama di tempat kami tinggal, seperti itu. Sebelumnya terima kasih atas perkenalannya, gitu ya. Jadi berbicara tentang latar belakang, kemudian motivasi dan inspirasinya luar biasa ternyata, masya Allah. Seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, kita masuk di inti pembahasan kita, yaitu bercerita atau membahas tentang manajemen kelas. Ya. Pertanyaannya ya, menurut jenengan gitu, apa itu manajemen kelas dan mengapa hal ini penting dalam lingkungan pendidikan?
Baik, untuk manajemen ya Mas. Ya, manajemen kelas. Mungkin sesuatu yang ingin kita kelola, tentunya ketika kita ingin maksimal, kita harus punya manajemen yang bagus kan, seperti itu Mas ya. Nah, jadi untuk kelas, kenapa kita perlu manajemen yang bagus ya? Kita butuh aturan, kita butuh strategi yang bagus. Itu adalah untuk sebagai maksimalnya kita dalam menyampaikan pelajaran. Kemudian siswa pun juga enak dalam menangkap pelajaran. Dengan apa? Dengan strategi manajemen yang kita atur. Sehingga butuh sekali dalam kelas manajemen yang baik, pengelolaan yang baik sebelum kita memulai pembelajaran yang kita sampaikan. Oh iya, berarti intinya adalah manajemen kelas itu menjadi penting karena nanti harapannya adalah menjadikan nanti pembelajaran di kelas itu menjadi nyaman, betul, menjadi rapi, kemudian terstruktur. Seperti itu. Bisa. Iya. Kemudian pembahasan selanjutnya, Ustaz. Ya. Bagaimana strategi yang efektif dalam mengelola kelas yang beragam. Kita ketahui bahwasanya di dalam kelas itu ternyata anak-anak itu enggak cuman satu model anak, ternyata banyak model anak seperti itu. Bagaimana strategi yang efektif seperti apa, Ustaz? Ya, untuk strategi yang efektif tadi ya. Iya. Untuk dalam kita menyampaikan pelajaran, tentunya ya mungkin entah itu di kelas, entah itu mungkin di pondok pesantren ya. Itu tentunya anak didik kita itu akan beragam ya. Ada yang ketika kita sampaikan cepat dalam menangkap materi, dan banyak pula yang mereka juga proses menangkap materinya itu tidak mudah. Nah, maka ketika hal itu terjadi, saya lihat dari karakter si anak ya. Mungkin saya punya siswa A dan B ya. Si A ini cepat dalam menangkap materi ini. Kemudian si B ini agak lambat ya, agak pelan dalam menangkap materi tersebut. Maka hal yang perlu saya perhatikan adalah bagaimana saya harus lebih memperhatikan, mencuri perhatiannya si B daripada si A ya. Karena mungkin ketika si A saya sampaikan materi, si A ini udah bisa nangkap dengan sendirinya, dengan enak. Nah, si B ini kita bantu dengan apa? Dengan kita mencuri perhatiannya, sering kita tanya, sering kita sapa, sering kita tanyai, kita evaluasi dari materi yang kita sampaikan. Maka dengan hal tersebut juga akan membantu proses belajar bagi mereka yang kurang cepat dalam menangkap materi. Seperti itu. Oh iya, terima kasih. Kemudian selanjutnya Ustaz bercerita atau membahas tentang hubungan guru dan siswa atau dengan murid seperti itu. Mengapa menjadi penting untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa? Seorang guru itu kenapa menjadi hal yang penting membangun hubungan dengan siswa atau murid seperti itu? Ya, betul. Untuk hubungan guru dengan siswa itu adalah tentunya ketika di rumah siswa itu memiliki bapak dan ibu, mungkin ketika dia ke sekolahan dia juga punya bapak guru, maka kita jadikan ya kelas itu adalah keluarga kita. Sehingga apa? Sehingga ketika anak dan bapak itu sudah merasa nyaman, tentunya apapun yang ingin disampaikan oleh bapaknya itu bakal ditangkap enak, ditangkap nyaman oleh si anak tersebut. Maka jadikannya sebisa mungkin kelas itu adalah keluarga kita, itu adalah anak kita, bukan hanya sekedar anak didik siswa kita, tapi itu adalah anak kandung kita. Sehingga kita menyampaikan materi pun juga betul-betul dari hati dan memberikan materi kepada si anak tersebut tentunya dengan materi yang sebaik-baiknya kita sampaikan. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kemudian pembahasan itu Ustaz berkaitan dengan motivasi. Ternyata motivasi itu penting juga. Betul. Apalagi motivasi ini nanti kita berikan kepada anak-anak kita. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kelas? Nah, mungkin untuk memotivasi, bagaimana si pengajar itu tadi? Ya, mungkin ketika seringkali saya gunakan di dalam kelas, ya, kita dalam menyampaikan materi seringkali kita sela-sela ya, untuk merenung bersama. Maka saya tanya, beberapa anak itu punya cita-cita, ada yang menjadi dokter, ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi guru ya. Maka kita sampaikan, untuk mencapai menjadi cita-cita tersebut butuh kesungguhan.
kesungguhan dari apa? Dari belajar kita hari ini ya. Maka di waktu itulah ya, pada anak di saat anak merasa butuh motivasi, yaitu ketika mereka merenung seperti itu. Oh, gini. Terima kasih. Ternyata memang anak-anak itu butuh motivasi juga. Betul. Walaupun kita di situ bukan orang tua kandung, kan seperti itu. Kemudian bercerita lagi kembali tentang perilaku anak. Kita ketahui nih, anak-anak itu ternyata tidak semuanya berperilaku yang kita harapkan. Ya, jadi ada anak-anak itu yang memang berkebutuhan khusus yang perlu kita dorong lagi seperti itu. Ya. Pertanyaan Ustaz, bagaimana menghadapi perilaku yang tidak diinginkan ketika berada di dalam kelas? Seperti itu. Untuk menghadapi hal tersebut memang hari ini sudah sangatlah lumrah ya. Banyak dari siswa-siswa itu memang susah diatur. Ya, maka banyak kasus yang hari ini terjadi. Banyak sekali ya, guru itu sampai mungkin memukul sehingga dilaporkan. Itu penyebab awalnya adalah mungkin dari siswa yang susah diatur. Maka ketika kita lihat hal seperti itu, ya tolak ukurnya adalah ketika mungkin kita di bangku SD ya, ngajar kelas SD, maka bagaimana kita harus banyak mengambil perhatian si anak. Tetapi kita naik sedikit di bangku SMP, itu akan beda lagi dalam kita mengatur. Betul sekali. Anak yang susah, ya, rewel mungkin ketika diatur, ya. Ketika dalam kelas saya sendiri, tentunya saya peringatkan yang pertama, ya. Saya peringatkan. Peringatan kedua, dia masih susah diatur, maka seringkali saya suruh maju, ya. Tempat duduknya itu, ya, bangku kursinya itu saya suruh sampingan sama saya, sehingga dia lebih memperhatikan apa yang saya sampaikan, ya. Dibandingkan saya nyuruh dia keluar, ya. Maka ketika dia di depan dan dilihat teman-temannya, dia bakal malu ketika gojekan kembali seperti itu. Ya, sebenarnya secara langsung sebenarnya nasihatnya dalam bentuk nasihat yang paling ringan. Betul. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian berbicara lagi tentang metode pengajaran. Kita ketahui bahwasanya metode pengajaran itu kan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Apalagi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Pertanyaannya, bagaimana panjenengan memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak-anak di kelas? Ya. Seperti itu. Kembali kepada metode pelajaran, Mas. Metode pembahasan, pembelajaran dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu akan beragam ya dalam kita menyampaikan metode. Iya. Bagaimana sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut ya. Ada mungkin metode ceramah ya. Metode ceramah ya yang sering kali kita sampaikan setiap pagi ya, ceramah. Kemudian ada juga metode diskusi ya. Jadi tidak hanya kita dalam mengajar itu kita hanya menyampaikan. Ya. Siswa pun juga butuh diskusi. Nah, kemudian selain diskusi juga ada metode presentasi. Diskusi yang mereka diskusikan, ya. Ada juga presentasi yang kita bagi kelompok, mungkin mereka diskusi per kelompok, kita suruh presentasikan dari hasil diskusi tersebut seperti itu. Iya, karena memang ternyata kalau kita mengamati gitu ya, metode ceramah itu bagus, tapi terkadang itu agak monoton. Betul. Kadang menjadikan anak-anak itu ya bosan dan kadang ya malas juga. Ya, betul. Ya. Jadi memang harus memilih sesuai dengan kondisinya masing-masing seperti itu. Ya, terima kasih, Dok. Kemudian berbicara tentang manajemen kelas yang berkaitan dengan teknologi, Sat. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara memberikan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen kelas? Apakah teknologi itu bisa menjadikan manajemen kelas itu maju seperti itu? Apakah bisa? Monggo, Ustaz. Baik, untuk teknologi ya, Mas ya. Iya, teknologi. Itu saya kira sangat membantu untuk teknologi. Selain memudahkan guru atau pengajar dalam mengajarnya, karena mungkin kalau dulu masih semuanya serba manual, ya. Ditinggal nulis anak gojek. Hari ini kita punya proyektor, kita punya laptop, kita tinggal setel. Itu akan memudahkan pertama pengajar dalam mengajar. Kemudian yang kedua, siswa pun akan tertarik perhatiannya dengan hal itu. Maka teknologi akan memudahkan kita dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi sangat membantu. Sangat membantu itu. Ya, ternyata ada perbandingannya ya dari tahun dulu dengan tahun-tahun sekarang seperti itu. Iya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, berkaitan dengan evaluasi. Bagaimana cara memberikan
umpan balik yang baik kepada siswa pada proses pembelajaran di kelas. Untuk umpan balik itu tadi evaluasi ya, Evaluasi tentunya umumnya ya setiap anak di akhir semesternya ya itu pasti akan kita bagi yang namanya rapot nilai. Maka evaluasi kita ambil dari situ. Bagaimana dari banyaknya siswa itu tentunya akan beragam nilai pula. Contoh si B ya, dia mungkin di pelajaran akidah akhlak hanya mendapatkan nilai 50 ya. Mungkin disitulah kami akan memberikan evaluasi yang penuh kepada si B itu ya. Dengan nilai yang segitu ya kita akan lebih memepet kembali bagaimana si B itu harus lebih giat dalam belajar akidah akhlak tersebut. Nah, umpan baliknya dari nilai tulis, dan kami akan memberikan evaluasi lebih dari lisan kita kepada orang tua dan anaknya. Terima kasih. Intinya adalah tetap ada evaluasi dalam bentuk tertulis atau rapor. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz terkait dengan orang tua. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara panjenengan menjalani komunikasi yang baik, efektif dengan orang tua siswa. Seperti itu. Baik, untuk orang tua, peran orang tua terhadap anak di kelas ya tentunya sangatlah penting. Maka hari ini hal yang tidak saya senangi, banyak dari orang tua itu menyekolahkan anaknya hanya sekedar titip, dan banyak ya mereka udah nggak gagas, mereka di sekolahan ngapain ya, mereka di sekolahan melanggar nggak tahu ya. Maka bagaimana cara kita memberikan komunikasi yang efektif? Tentunya kita punya grup, hari ini punya grup di WA. Kita sampaikan perkembangan dari setiap siswa yang kami ajar. Mungkin ada yang bandel, ada yang susah diatur. Nah, tentunya kami banyak berdiskusi pada orang tua si anak tersebut. Nah, kebiasaan perilakunya di rumah seperti apa, sehingga bukan hanya kami yang menasihati ketika di sekolah, orang tua pun di rumah juga menasihati. Jadi peran orang tua terhadap guru sangat penting. Berarti harus ada komunikasi dua arah. Betul. Dari orang tua juga ada komunikasi, dari guru juga ada komunikasi, dan semuanya saling kerjasama. Betul. Seperti itu. Betul. Terima kasih Ustaz. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan profesionalisme guru dalam manajemen kelas. Pertanyaannya, bagaimana guru dapat terus meningkatkan keterampilan manajemen kelas mereka? Untuk meningkatkan satu keterampilan guru, itu tentunya kita tidak boleh monoton. Setiap guru itu harus mengupdate dan mengupgrade ilmu yang mereka miliki, sehingga dengan keupdatean ya, ilmu yang dia miliki, pengalaman yang semakin banyak dia miliki ya, dia akan juga bisa mengatur manajemen yang bagus, sehingga bisa dikatakan sebagai guru yang profesional itu tadi. Dengan apa? Dengan terus mengupdate dan mengupgrade ilmu yang dia miliki. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman semuanya bisa disimak ya berkaitan dengan manajemen kelas. Tadi beliau sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan manajemen kelas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah ilmu dan wawasannya kita. Amin, amin. Ya, masuk pada penutup Ustaz, sebelum kita tutup ya. Pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan pesan kepada calon guru PAI, karena kita lihat banyak ternyata calon-calon guru PAI hari ini ya. Jadi pertanyaan adalah apa pesan atau saran dari panjenengan berkaitan dengan mereka-mereka yang ingin menjadi guru PAI? Ya. Baik untuk semuanya yang hari ini sedang menempuh pendidikan ya, dan calon-calon guru pengajar agama Islam ya, tetaplah semangat. Kalian semua adalah sosok seorang yang mulia, karena hubungannya tidak hanya di dunia saja ya. Kita mengajarkan ilmu yang di situ ada ilmunya Allah ya. Dunia dan akhirat ibadah. Dunia dan akhirat. Luar biasa. Ya, ini adalah satu ladang ibadah kita semua kelak ya. Anak didik yang kita ajar ketika mereka bisa, tentunya kita akan kecipratan pahala dari mereka yang melakukan amalan baik tersebut. Maka tetap semangat. Ayo kita bareng-bareng semangat dalam menyiarkan agama ini. Dengan apa? Dengan ilmu kesempurnaan dalam agama yang kita pelajari. Terakhir Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz, ya, berkaitan dengan harapan dan aspirasi. Ya.
harapan panjenengan untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia? Baik, untuk harapan saya sendiri ya, mungkin calon-calon guru yang hari ini sedang menempuh pendidikan, ayo, hari ini adalah PR kita bersama, di mana guru PAI ya, adalah orang yang belajar mendalami ilmu agama, sehingga kita punya PR. Kita tengok generasi muda hari ini, generasi milenial yang hari ini sudah lost doll ibaratnya, remnya udah dol ya. Mereka kenapa bisa seperti itu? Karena minimnya pengetahuan agama yang mereka miliki. Maka ini adalah ladang target kita untuk bisa mengeruk kembali, meluruskan mereka yang hari ini sudah mulai membelokkan jalan mereka. Ini adalah ladang yang mulia bagi kita semua. Dan PR kita ternyata kedepannya ternyata tidak mudah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita sudah berbincang-bincang, bercerita tentang manajemen kelas. Alhamdulillah hari ini beliau sudah mau hadir di sini, banyak bercerita tentang manajemen kelas. Dan mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita khususnya dan umumnya seluruh pengajar PAI di seluruh Indonesia. Amin, amin. Ya, sebelum saya tutup, saya memberikan sedikit kesimpulan dari pembahasan kita di hari ini, yaitu kurang lebih tentang manajemen kelas. Ternyata yang paling pokok dan yang paling penting dalam manajemen kelas itu adalah bagaimana guru bisa mempersiapkan materi, bagaimana guru bisa menyampaikan materi, dan bagaimana guru bisa mengkondisikan anak-anak dan lingkungan kelas maupun sekolah. Jadi itu inti dari manajemen kelas. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi di lain waktu. Insyaallah. Seperti itu. Ya. Teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup podcast pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita tutup juga dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.